project dari awal tahun Maret, ya. dari awal tahun 2021 ini, karena kemarin juga masih ada COVID, PPKM dan lain-lain, jadinya ya alhamdulillah kita juga rapikan dulu bersama Pak Rudi Salim. Cukup panjang prosesnya ya, perizinan, habis itu desain. Karena luasnya 2,3 hektar, kan kita desainnya setiap meter. Nah itu memerlukan waktu yang lama, desain aja 3-4 bulan. Ini ada beberapa tempat di daerah ini yang kita jadikan Rans vehicle, ada Rans Sports Diamond, dan nanti bulan depan insya Allah ya, bulan depan kita akan groundbreaking lagi Rans Zoo, tapi nanti itu bulan depan. Yang sekarang kita fokus di Rans Prestige Sport Diamond karena kita mau, saya, Pak Rudi Salim, sama Mas Dito, kita komit untuk memajukan sports and entertainment, kita gabungkan dengan lifestyle karena kita semangat di tahun depan COVID udah mulai turun dan kita sama-sama mengerti kemarin kita dikasih cobaan musibah itu terkait dengan kesehatan, jadi kesehatan itu nomor satu, tapi kita selain kita sehat juga tetap kita mendirikan tempat yang memang pasti orang ini rindu ingin keluar ke tempat yang memang nyaman, bisa berolahraga, bisa nongkrong yang sehat, bisa membawa keluarganya, kakek sama cucunya bisa full gitu. Jadi kita membuat sports and entertainment dan lifestyle di Rans Prestige Sports Diamond ini. Kenapa pemilihannya di Pik 2 ini? Karena kemarin kita bukan hanya di sini aja kita akan buka. Insya Allah nanti kita akan buka beberapa titik, bukan hanya di daerah Jakarta dan sekitarnya, di luar Jakarta pun, di luar Pulau Jawa pun kita akan buka insya Allah pelan-pelan. Jadi kita akan cari tempat. Di Pik 2 ini karena areanya sangat mudah dijangkau dan juga ini kan lagi happening sekali. Rans juga nggak mau ketinggalan sebagai pionir dan sebagai yang pertama juga di sini. Rans itu berani, jadinya bukannya di sini, tapi kedepannya juga akan banyak sekali di beberapa tempat lainnya. Ini rencana pembangunannya berapa lama sih, maksudnya targetnya itu buat mudah-mudahan sampai jadi? Di pertengahan tahun depan kita soft opening, mudah-mudahan di kisaran Lebaran sudah bisa soft opening, dan habis Lebaran kita udah bisa grand opening. Soalnya tergantung dari cuaca. Kalau hujan kita sama sekali nggak bisa kerja karena harus tiang pancang dan pembangunan lapangannya itu kan memerlukan treatment khusus. Benar-benar harus kondisi karena ini kering. FIFA certified. Yes. Dan ada kendala sedikit, kita masih baru hari ini belum lama baru bisa menerima dari luar negeri kan, karena FIFA certified yang masang itu langsung bulenya yang FIFA. Jadi kita perlu mengundang tim mereka untuk masang ke Indonesia, itu juga kemarin masih berhalangan. Pak, ini kan rencananya belum sampai 1 tahun, kemudian udah running langsung. Apa memang ada target-targetan khusus dari tenan-tenan lain sehingga harus sebenarnya sih dari tenan sesuai dengan jadwal kita aja, cuman targetnya lebih ke Bos Raffi ini pengen cepet-cepet dapet duit. Nah, biar kita tetap semangat, biar semangat, kita kerjanya cepat tapi tepat pada waktunya gitu. Biar kita semangat, jiwa muda kita, ya kalau kita terlalu lama lelet dan lain-lain. Jadi ini justru kita juga meskipun ya kita masih berdampingan dengan COVID, tapi kita bisa kok, kalau kita semangat kita masih bisa mempercepat laju ekonomi kita. Dan ini sebagai bentuk realisasi dari janji Rans juga yang waktu itu bilang kita mau bangun A, mau bangun B. Ini realisasinya bener, kita groundbreaking dan akan beneran dibuka. Jadi Raffi nggak omdo, Raffi toh. Ini gelontorin dana berapa sih sampai ini kan 2 hektar kan ini kan, seperti yang saya bilang, tanahnya ini 2,3 hektar per meter tuh 40 juta, tanahnya aja sebenarnya di atas 1 triliun. Lalu bangunannya ini sekitar 8 juta per meter, bangunannya itu ada hampir 11.000 meter. Ya jadi ya lumayan lah, lumayan. Ya Raffi nggak mau ngitung-ngitung tuh ya kalau begitu-gitu. Saya sih kalau ini aja saya sih iya aja, kalau saya iya. Itu value tanahnya segitu. Bisa dilihat kok per meter berapa harga tanahnya. Nah dikaliin 23.000 meter. Gitu. Raffi dan Mas Rudi ini kan selain stadion juga ada untuk jadi tempat pertunjukan juga ya. Nah, apakah mungkin ini menjadi keresahan Raffi Ahmad juga di area Jakarta kurangnya tempat untuk acara pertunjukan gitu? Ya sebenarnya sama-sama lah, kita kan restart lagi dari nol. Ya tahun depan juga banyak pelaku-pelaku industri, ya konser-konser juga mereka pingin hidup kembali. Tapi kita juga di sini memang membuat satu tempat yang di sini itu bisa kita gabungkan sport, e-sport, konser musik juga bisa kita gabungkan, tapi dengan memang capnya, ibarat itu capnya tempat kita adalah tempat yang memang ya sehat buat olahraga. Kita outdoor juga, ya indoornya pun ada, tapi di outdoornya kita juga ya orang kan pasti dengan adanya pandemi ini lebih pengen yang banyak yang outdoor ya, karena kita nggak tahu nih sampai kapan kita akan berdampingan terus sama COVID, tapi ya kita positif lah, dan pemerintah pun kan juga udah sangat-sangat bisa melakukan kerjanya dengan baik sehingga turun. Tapi ya kita juga harus membuat satu tempat
yang memang kita yakinkan ke masyarakat bahwa ya udah kita udah belajar dari pengalaman kemarin, kita bikin tempat yang memang sehat gitu. Dan Rans juga bukan cuma fokus di entertainment dan lifestyle makanan, Rans juga ada divisi e-sport yang mana di sini juga ada area e-sport. Jadi area indoornya itu yang tadinya lapangan basket dan lapangan futsal bisa dirubah menjadi tempat pertandingan e-sport untuk mendukung e-sport di Indonesia, yang mana Rans juga sudah punya tim e-sportnya. Mas Rudy sendiri seberapa besar pengaruh dari nama besar Mas Raffi untuk kelancaran proyek besar ini? Intinya kagak ada Rans, kagak ada Raffi, saya dan beberapa partner lain kagak mungkin mau. Udah hanya karena ada Rans. Kita sama-sama lah. Gimana tuh? Tadi juga boleh jelaskan balik modal jadi 2 kali lebih cepat. Jauh lebih cepat karena memang influensial dari Rans Entertainment dan Raffi itu nggak ada tandingannya. Target marketnya juga sangat luas. Mulai dari A, B, C, D, semua ses itu dapat. Sosial ekonomik status A sampai E itu dapat. Karena Raffi ini memang orangnya humble. Semua kalangan, mau dari yang kaya banget sampai yang nggak ada, semua diayomi dan nggak pernah sombong. Itu yang buat dia dicintai memang. Total berapa tenan, Mas? Tenannya lumayan banyak ya, hampir 50 ya. Yang udah bergabung, yang udah sign ya? Iya, karena memang udah mentok. Udah full. Satu hari ketika dia post, itu ada 300 telepon masuk dan 300 WhatsApp. Itu sampai karyawan kita bilang, Pak ini nomor pribadi. Oh iya lupa, karena nomor pribadi yang dicantumkan gitu. Jadi waktu itu di pelangnya kita kan bilang bismillah, mudah-mudahan lancar ya. Oke, kita juga mencari tenan gini-gini, udah nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe full langsung. Itu yang like 1 juta lebih, cuman banner doang. Nama besar artinya cukup menjual ya. Nah, sebenarnya nama besar ini juga jadi tanggung jawab besar juga. Jadi saya juga menyadari, apalagi sekarang juga saya kan bukan anak muda lagi, udah bapak-bapak, udah punya anak. Tapi kan masih muda. Iya, terus jiwanya muda. Jadi kan kita juga punya tanggung jawab ke Rafathar, ke generasi-generasi mendatang yang kita bikin sekarang ya. Dulu juga saya bandel Bandung ya waktu zaman muda. Sekarang udah saatnya kita juga membuat sesuatu yang berguna untuk generasi selanjutnya. Seenggaknya kita juga bisa meninggalkan legacy yang baik untuk generasi selanjutnya. Apalagi kita juga ya semakin kita bisa melakukan hal yang baik untuk masyarakat juga, insya Allah berkahnya juga kan ada. Kita udah umur gini ya, kita biar mencari tabungan buat berkahnya juga. Kuncinya apa sih, A? Kuncinya yang paling penting ya kita silaturahmi baik sama semua orang. Kita nggak pernah tahu. Dulu saya kenal Rudy Salim udah lama, dari sebelum dia dagang mobil sport dia dagang bajai dulu. Tapi saya udah berteman, tiba-tiba dia jadi konglomerat, coba tuh kayak begitu. Ibaratnya kan kita nggak pernah tahu rezeki orang. Jadi kita saya tuh percaya setiap rezeki yang datang itu dari kita bersalaman, dari bertegur sapa, dan kita menghargai orang itu hal kecil aja untuk kita menyebut namanya dia aja gitu, kita panggil gitu. Itu pasti kan salah satu untuk menghargai orang. Dan ya itu silaturahmi sama orang itu yang harus dijaga, karena Allah pasti titipin rezeki itu dari silaturahmi. Jadi predikat sekarang gelar pebisnis sekarang, bukan selebritis lagi, sekarang pebisnis besar. Kalau saya mah apa aja, yang penting apa aja, karena selagi kita masih bisa hidup, selagi kita masih bisa fight, ya apa aja kita kerjain. Ya bisnis belajar dari teman-teman, ya entertain juga masih saya tekunin, cuman karena ya udah akhir-akhir tahun ini anak bayi juga kan udah mau lahir, jadi dikurangin sedikit. Nanti tahun depan ya syuting awal tahun nih kita udah mulai syuting lagi. Sekarang lebih ngurus ke bisnis sih, karena Rans juga kemarin kan udah mulai kita ada beberapa juga perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah bergabung sama kita juga. Jadi Rans ini lagi coba kita kuatkan di korporasinya. Kemarin juga alhamdulillah Mas Kaisang juga udah bantu jadi komisaris, ada perusahaan MTech juga, Pak Rudy juga ikut gabung, Mas Dito juga. Jadi setiap sub-subnya kita mulai open bekerja sama banyak pihak, supaya ya ini generasi sekarang saya pengen kasih tahu ke anak-anak muda yang lain, ya ibaratnya kayak Rans ya, saya juga berawal benar-benar sendiri, tapi kita punya visi, kita kerja keras, kita kembangkan, kita mencoba buka link sebesar-besarnya. Nanti kita akan mendapatkan banyak partner. Kalau partner kita bersinergi, kita juga akan maju bersama. Tadi kan A bilang masih. Nah, kan tadi udah tapi ya syutingnya ya udah direncanakan gitu tahun ini mengurangi kegiatan gitu untuk menyambut Dede. Oh memang dan tahun depan juga mulai sibuk lagi. Emang sudah direncanakan sekaligus memantau pembangunannya? Ya kebetulan aja sih, kebetulan kan memang ya udah mau ya due date-nya kan akhir-akhir November ini, terus Desember juga kan udah ya ibaratnya udah mau banyak libur lah. Jadi kita banyak waktu dulu sama keluarga, sama ngurusin ini, paling ngurusin kerjaan-kerjaan, karena tahun depan kan masih
kita fokus di bola. Iya. Ini ya mudah-mudahan kita bisa lolos ke 8 besar, bisa masuk ke Liga 1. Kita lagi Basket juga udah mau prepare, tim basket kita tahun depan awal, Januari udah mulai. Terus pembangunan Rans Sama ini, Kapal. terus juga ada beberapa, jadi banyak yang lagi kita kerjakan dan bagi tugas karena giginya cuti. Jadi kan saya juga akan lebih banyak porsinya untuk di kantor selama sebulan 2 bulan, makanya kemarin syutingnya yang memang TV saya coba kurangin sedikit, tapi nanti akan balik lagi mungkin di akhir-akhir tahun atau awal-awal tahun. Menjelang Dudet gimana? Ya, aman. Dikit lagi Menjelang Dudet doain akhir-akhir November ini mudah-mudahan. Tanggal 26 ya Bisa 26, bisa 27, bisa 28. Pokoknya minggu besok mau ke dokter mau ngecek lagi besok ya antara 26, 27, 28 pokoknya ya di akhir-akhir bulan ini doain aja. Sudah nyiapin kamar katanya di rumah sakit yang spesial. Enggak, kita sama-sama aja nggak dikasih